Iya, itu kan sebetulnya bagian dari tuntutan yang Ya, disampaikan ya, dari 17+8 itu. ya, Jadi nggak mesti harus 3, nggak harus mesti 5 atau 6 gitu. Bahkan sebetulnya mungkin harusnya lebih dari itu sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi atau harapan dari masyarakat Indonesia. Dan saya kira saya setuju apa yang disampaikan oleh Adinda Tio ini bahwa memang ini bukan soal puas nggak puas ya. ya, Dan memang harus nggak puas. Adik-adik mahasiswa ya, harus kemudian ya, bisa mengawal semua tuntutan itu dan semua persoalan yang memang selama ini mungkin dianggap belum selesai gitu. ya, Dan memang itu tugas kami. Jadi kami tidak punya pretensi waktu itu untuk hanya sekedar apa namanya membuat semua tuntutan itu kami jawab dan kemudian yang menuntut jadi puas gitu. Tapi itu adalah bagian dari sebagian kecil ya, sebagian kecil dari tugas-tugas kami yang memang harus kami kerjakan ke depan yang harus juga dikawal oleh masyarakat dan adik-adik mahasiswa. Jadi itu hanya menuntut bagian bahwa kami masih punya komitmen ya untuk kemudian mendengarkan aspirasi dan kemudian menjadikan itu sebagai komitmen juga untuk memperbaiki diri. Iya, jadi kami dari partai politik pun juga sebetulnya sudah mengambil langkah-langkah ya. Pertama kalau soal kader kami, Pak Adis Kadir, ya memang penonaktifan itu yang paling mungkin ya, dilakukan ya, yang ya, sesuai dengan aturan peraturan perundangan yang ada. ya, Nah, tinggal kan ditindaklanjuti. Jadi tidak berhenti dari situ. Pertama apa tindak lanjutnya? Pengaduan yang disampaikan oleh MKD itu kan terus berproses. ya, Dan kemudian kami juga diminta kepada masing-masing internal partai untuk menindaklanjutinya. Kami kan juga punya, misalnya partai politik ada 2 institusi yang ya, berkaitan dengan itu, ya Mahkamah Partai dengan ya, Dewan Etik yang ya, sekarang juga terus masih bekerja. Nah, tapi di luar itu kami juga waktu itu rapat ya, Mario ya, ya, bahwa kami menginstruksikan kepada seluruh fraksi baik DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota untuk meningkatkan atau mengintensifkan turun ke masyarakat melakukan program-program yang lebih konkret untuk membantu mengeluarkan masyarakat dari problem-problem mereka ya. Misalnya kalau soal ekonomi kita sekarang sedang mempersiapkan semuanya untuk ya, melakukan pasar murah gitu ya. Terus kemudian bakti sosial gitu. Jadi walaupun sekali lagi saya perlu sampaikan ini bukan sekedar menjawab ya. Memang itu tugas kami ya. ya, Itu adalah tanggung jawab kami. Tapi dalam situasi seperti ini kami perlu menginformasikan supaya tidak ada tafsir-tafsir ya. Jadi makanya bahasa saya itu kami meningkatkan ya. ya yang selama ini sudah ada, tapi kami meningkatkan apa yang menjadi tugas-tugas kami sebagai partai politik maupun juga di DPR. Oke, Iya, pertama saya kira kan kita juga bisa melihat ya kalau dari konteksnya bicara tentang political will, ya, pemerintah khususnya Pak Presiden ya, Prabowo kan juga sudah menunjukkan itu ya. ya, Artinya dengan Pak Presiden memberikan respons ya terhadap tuntutan 17+8 itu adalah bentuk dari political will. ya, Dan kalau kita kemudian telusuri juga apa yang dilakukan ya setelah itu baik itu di level pemerintah dan di DPR ya. Saya juga mendapat informasi misalnya dari kawan-kawan yang di kabinet terutama ketua umum kami ya, ya, tadi juga sudah sekilas diberitakan bagaimana Menko Perekonomian, ya, Menko ya, Hukum itu menjelaskan apa yang kemudian instruksi Presiden terhadap jajaran di kabinetnya ya. Itu sebetulnya sudah bentuk sesuatu komitmen atau political will yang dikerjakan. Nah, kami di DPR juga sebetulnya soal tuntutan adanya untuk membentuk tim investigasi mengusut soal kerusuhan dan segala macam. ya, Setahu saya dapat informasi mulai dari hasil Senin kemarin sebetulnya teman-teman di Komisi 1 dan di ya, Komisi 3 itu yang mitra kerjanya TNI dan Polri sebetulnya sudah mulai pembicaraan awal tentang itu sudah juga dimulai ya. Bagaimana kemudian melakukan review kemudian mendapatkan pandangan-pandangan yang lain seperti itu. ya, Nah, jadi dan sekarang kami besok di Balik
itu akan rapat dengan Menteri Hukum untuk melakukan review terhadap prolegnas, yang salah satu poinnya adalah memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset itu untuk masuk di prolegnas prioritas ini. Dan kami kemarin udah rapat dengan Menteri Hukum. Jadi artinya betul yang disampaikan oleh Pak Presiden itu. Ada memang hal-hal yang saat ini mungkin dilakukan. Ada memang hal-hal yang perlu waktu untuk kita kerjakan. Ada memang hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan gitu. Nah, sekali lagi saya mengatakan memang ini nggak berhenti dari situ. Kalaupun selesai 17+8 ini, ya katakanlah dipenuhi semua, saya kira belum tentu menyelesaikan masalah Indonesia. Masih banyak lagi yang saya kira harus dikerjakan oleh pemerintah dan DPR. Itu yang katakan tadi perlu dikawal juga oleh teman-teman adik-adik mahasiswa. Iya. Jadi artinya selama ini kan juga pemerintah dan DPR bekerja ya, berupaya dengan sungguh-sungguh bahwa kemudian kemarin ada eksiden, ada peristiwa, ada sikap, ada pernyataan tindak tanduk yang mungkin dinilai kurang berkenan. Oke, itu satu masalah dan kami sampaikan mohon maaf sekali lagi, dan itu untuk menjadi introspeksi kami ke depan gitu. Tetapi kerja-kerja yang selama juga dikerjakan, yang sudah dikerjakan itu memang belum mencapai hal-hal yang menyelesaikan semua masalah. Nah itu yang kemudian terus kami lakukan. Jadi artinya apa yang terjadi di akhir Agustus kemarin itu menjadi pelecut ya buat kami, motivasi yang semakin besar untuk bekerja lebih serius, lebih sungguh-sungguh, bahwa ternyata apa yang kami kerjakan selama ini masih ada problem di masyarakat. Makanya saya juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dan khususnya dari mahasiswa yang terus menyampaikan aspirasi, mengingatkan kami selama memang itu dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundangan. Kira-kira. Iya, saya kira kan pertama saya beberapa kali menyampaikan, memberikan apresiasi kepada teman-teman masyarakat mahasiswa yang mengkodifikasi sampai 17+8 ini ya. Angka 17+8-nya itu kan angka kerabat juga buat kita ya. Ini disusun secara cerdas gitu. Nah, dan dari 17+8 itu menurut saya 17 itu betul-betul merepresentasikan persoalan yang muncul pada saat itu yang harus diselesaikan. Kemudian yang 8, nah ini yang saya menarik itu, saya selalu menyampaikan, salah satu yang 8 itu kan soal tuntutan pembentukan rancangan undang-undang perampasan aset, yang dikasih waktu cuma satu tahun. Nah itu artinya teman-teman ini menuntut sesuatu yang masuk akal. Karena memang untuk menyusun rancangan undang-undang perampasan aset itu kita butuh waktu ya. Sekarang kita sedang kuhab dan segala macam. Nah kalau pertanyaannya hal-hal yang mendasar lain ya, saya kira kan kita sama-sama tahu ya bahwa masih ada problem tentang soal ekonomi masyarakat kita ya. Soal kebutuhan sembako, terus kemudian soal masih adanya pengangguran gitu ya. Terus kemudian soal pemerataan ekonomi, terus kemudian soal kesehatan. Jadi masih banyak sebetulnya yang itu. Jadi dan saya sampaikan sebetulnya pemerintah juga sudah punya pemetaan terhadap masalah itu, termasuk dengan DPR. Nah itu yang saya katakan tadi, bahwa sebetulnya kami juga sudah bekerja selama ini, tapi bahwa kemudian itu dianggap kurang optimal, jadi mungkin pemetaan masalah yang selama ini sudah kami lakukan itu mungkin harus lebih didetailkan lagi ya, dan kemudian harus lebih dikonkretkan lagi dengan bekerja secara lebih serius. Nah tapi tadi saya mau menanggapi ya soal konsolidasi politik ya. Pertama memang masa pemerintahan ini baru 10 bulan. Nah untuk menjalankan program-program itu betul harus ada konsolidasi politik ya. Cuman kita harus juga hati-hati membicarakan ini ya. Karena nanti kalau masa terus kemudian teman-teman adik-adik mahasiswa masuk kepada soal konsolidasi politik, kita kan ingin menjaga kemurnian gerakan adik-adik mahasiswa yang saya yakin saat ini
masih 1000% itu adalah sesuatu yang orisinil gitu, gerakan itu. Nah, jadi biarkanlah konsolidasi politik itu dilakukan oleh Pak Presiden sebagai pimpinan politik kita, dan saya yakin Pak Presiden dan seluruh koalisi politiknya punya kemampuan untuk menyelesaikan konsolidasi politik itu sehingga tidak turun sampai ke atau melibatkan masyarakat. Oke. Ya, tentu sebagai reformasi politik ya, kami juga selama ini sudah memperjuangkan ya agar ada perubahan-perubahan atau penyempurnaan dari sistem pemilu kita, terus kemudian undang-undang partai politik kita ya, bagaimana supaya partai-partai politik ini juga bisa terlembagakan ya proses kaderisasinya, terus kemudian modernisasi pengelolaan partai politik yang mandiri dan seterusnya gitu. Dan juga pemilu bagaimana supaya memang dalam pemilu itu masyarakat kita juga memilih secara rasional ya, orang-orang atau wakil-wakil yang terpilih itu betul-betul sesuai dengan pilihan yang ada di dalam hati nurani rakyat kita, tanpa ada pengaruh-pengaruh yang irasional ya, yang mungkin selama ini bisa mengganggu kita secara, pada akhirnya mengganggu institusi-institusi yang kemudian terbentuk menjadi perwakilan rakyat itu. Nah, dan banyak lagi sebetulnya. Kemudian yang kalau soal ekonomi, yaitu tadi bagaimana ke depan ada bukan hanya sekedar regulasi atau undang-undang ya. Fungsi DPR itu kan juga adalah mengawasi ya, ada program-program yang langsung konkret yang sebetulnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kan ini sebetulnya banyak program-program yang pro rakyat ya, yang langsung, yang selama ini belum kita kenal ya, yang misalnya soal makan bergizi gratis, terus kemudian kesehatan gratis gitu, ada pendidikan ya seperti sekolah rakyat ya sekarang ini, itu kan program-program yang kita harapkan bisa langsung terasa ya di masyarakat. Nah, walaupun sekali lagi saya katakan masih ada problem yang lain ya, tadi soal pemerataan ekonomi, soal pengangguran dan seterusnya. Itulah yang menjadi komitmen kami ya ke depan untuk terus, belum lagi masalah soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang juga saya kira penting ya. Nah, oleh karena itu saya berharap sebetulnya ada sinergi bagi semua elemen bangsa ya. DPR dan pemerintah bukan orang super, bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah dalam semalam gitu ya. Nah, tetapi juga kekurangan-kekurangan dan kemudian kelemahan-kelemahan itu bisa ditutupi kalau kemudian kita terus diawasi, kemudian terus dikawal ya oleh masyarakat, terutama adik-adik mahasiswa.